diminta barang-barangnya Uzi. Orang nyarinya si Uzi, lu harusnya nyarinya jangan kemana-mana. Carilah ke Putri Jimbo. Kan yang berkomunikasi sama si Uzi kan Putri Jimbo. Ada video apa, ada fotonya si Putri Jimbo sama Uzi. Lagi pas si Putri Jimbo di Jakarta. Ya kan, please save this Betul. life, Mak. Iya kan? PJ yang pernah bikin statement kok waktu si Uzi hilang kan PJ yang bilang Uzi baik-baik aja kata dia gitu. Iya. Jangan kan dia bikin Dia masih statement. belain. Dia teleponan sama gue aja. Ya si Uzi siapa PJ teleponan sama gue. Dia bilang kok ya si Uji baik-baik aja. Kalau seandainya si Uji nggak apa si ini udah banyak ngebohong sama si Uji ngebohong sama gua ngebohong itu katanya si PJ loh. Akbreo. Iya kan? Jadi yang mau dipercaya yang mana? Kalau kata gue sih gue percaya si Uji ya. Tapi pertanyaannya lagi, kok si Uji sama si Fitri udah nggak adu-aduan? Kemarin kan dicari si Uji sama Fitri. Sekarang si Udah Ujinya males lagi katanya Fitri. Hah? Fitri udah males. Oh Fitrinya udah males. Fitri udah males ngebahas si itu. Buktinya mapet aja temenan sama PJ. Bahas Kalau siapa? dibilang, kalau gue dibilang temenan sama PJ, dibilang temen sih kan belum pernah ketemu. Cuman pernah disambungin sama Kak Ginsul sama Kanza. Akhirnya jadilah ngobrol-ngobrolan. Itu. Sama Fitri Suheter juga gue ngobrolan sama si Fuji. Pernah live bareng. Terus disambungin teleponan sama Kak Fitri. Ya begitulah pertemanan IG. Musuh lu bukan berarti musuh gue. Itu tapi kan kalau di game botol lain. Kalau di game botol kita nih berapa orang? Berenam ya di game botol. Tunggu ya. Foxy, bernyanyi. gue, lu, Dina, Mila, Tasya. Bersatu ya, bersatu. Berkokok. Bersatu dalam damai. Bersatu dalam doa. Iya kan? Ya kita berenaman. Semua loh. Kita berenaman kan. Nah, tapi kalau seandainya yang disenggol, gue yang disenggol, tapi kan kelihatannya kan gue nggak salah. Si anjing-anjing mereka yang salah. Akhirnya game botol. Ini kan game botol kan orang-orangnya kan bukan orang-orang yang bisa dicuci otaknya. Diadu-adu domba. Enggak. Yang dilihat sama Camilla, gue bener, jadi bela gue. Dilihat Kak Foxy, gue bener ya Kak Foxy bela gue. Semuanya pada bela gue karena dilihat gue sama si copet, ya jahatan copet. Jauh lah. Jauh. Copet itu kayak bukan orang deh, coy. Jadi begitu ya pertemanan di Instagram itu aneh loh, serius loh. Iya, Mak, benar. Ya. Udah, tapi yang gua herannya nih ya, yang jadi selebgram gua nggak perlu sebut lah namanya ya. Entah yang di selebgram, entah yang di TikToker, mereka nggak punya otak apa gimana sih? Kalau gue secara general ya, gue nggak kenal gue maksudnya gue nggak mihak ke NM, gue nggak mihak ke Reza. Tapi yang gue pakai otak gue ya, logika gue, si NM yang salah loh. Tapi kenapa mereka yang followernya sampai jutaan, mikirnya itu di gimana otaknya ya, otak udang apa gimana? Iya. Ada yang nyumbang nggak umat tiri kalian? Najis. Gisel tuh ngasih. Gue mah enggak, jijik gue. Ngasih ke siapa? Tuh lo baca dong si Super Lady. Jijik gue. Kapan dia ulang tahun emang? Mana gue tahu. Kasih teong aja sekebon. Udah biasa. Udah biasa kasih teong sekebon lah. Minta. Teong aja diminta. Dikoleksi sama dia tuh teong. Ih, jorok ah. Vivi ngomongnya. Gue habis makan lagi. Halo, shalom Rudy. Sekarang gak deh, gue tanya sama lu ya Super Lady ya. Dia Super Lady kan nih orangnya kan smart juga ya. Gue mau nanya, lu yang lu pikir gimana sih dalam adanya kasusnya kasusnya Reza Gladys sama kasusnya si NM? Yang salah sebenarnya siapa?
Kalau lu dulu deh Gisal, yang salah siapa? Apa pertanyaannya? Uki lu. Lu liat ngeliatin muka lu doang, terus gue turun lo. Lu kira gue nggak tahu? Lu gini-gini tuh sama muka lu Enggak. gini-gini. Gue hampir mau Ay, iya. jet Gue lag. tanya, yang salah itu siapa kalau menurut lo, pandangan lo? Antara siapa? Lu sama? Kok antara gua, ngapain gua Antara selebgram? NM sama RG siapa yang menang? Siapa yang Oh, yang benar? salah. Mm-mm. Yang salah. Mm-mm. Kalau itu kan pertamanya Oh, kan, anjing, kalau ya, gue gimana? Yang salah itu, ya yang salah yang NM. salahnya Iya. di mana? Karena kan pertamanya kan oke, yang gimana ya? Kalau kita ngelihatnya Lu jangan salah dari ngomong lu, ntar si Fitri nanti pakai akun bodong lu. enggak, kalau kita melihatnya dari pemerasan-pemerasan itu ya ini ya salah. Tapi kan dari pertamanya kita kan nggak tahu kejadiannya apa. Yang gue tahu si itu kan dibully-bully kan, si siapa? Si Dokter Reza. Reza. dokter itu dibully-bully. Terus dia minta tolong sama Oke. Oki. Sama Oki suruh kontak si Mail. Sama Mail dikontakin lagi ke si itu, ke si NM. Uh-uh. Cuman kan kalau gue misalkan Reza ini kan orangnya pendiam kan, ya yang makanya dibilangin pelongok kan, kayak gue kan pertama-pertama kan pelongok, tapi kan itu kan namanya Ntar Sagittarius, kita dia kan bahas Sagittarius. lebih dulu. Sagittarius itu kalau bener-bener sakit hati itu dia nyantai orangnya. Aku Sagittarius. Oh, Sagittarius pantesan. Iya. Dia yang gue lihat, Dokter Reza ini bukannya pelangak-pelongok karena dia itu kaget gitu, dia nggak tahu dia diserang-serang itu lah, gue nggak pernah diserang, gue mau nyerang balik tuh gue nggak tahu kayak gimana, cuman karena dia itu bisnisnya udah sukses, lu mau nggak mau kan ketakutan, lu dijelekin sama orang yang terkenal. Betul. Orang Betul. terkenal kan kita nggak tahu dia mau fitnah, mau beneran, kita kan nggak tahu. Ya udah, Apalagi mau nggak mau Reza punya uang berapa gitu kan, ya dia berani ngasih asal lu jangan jelekin gue gitu. Bukan berarti kalau kalau barangnya nggak ada yang berbahaya nggak mungkin dia ngasih duit, nggak juga, karena orang pelengok kan mereka nggak bisa ngelawan. Lawan. Kalau orang nggak bisa ngelawan, punya duit, ya udah cocok pakai duit dong. Nah, udah dikasih duit masih dibully-bully juga, dari situ mulailah bertindak. Dia mulai, oke, AM apa sih artinya? gua mau taking chance gitu, gua mau taking risk. Uh-uh. Ini orang udah gua kasih duit, udah keterlaluan sama gua, ya udah gua laporin gitu. Sekarang gua rekam nih ininya gitu. Gua pancing-pancing gitu. Itu yang gua ini ya tangkep dari dokter. Jadi iya, poinnya salahnya si NM itu udah Salahnya dapet NM, duitnya tapi masih ngebully gitu kan. betul. salahnya Tapi NM, di dia berita itu acara menyepelekan. Salahnya dia menyepelekan. Dia nggak profesional. Dia itu emang suka apa? Oke lah, dia minta-minta uang, ngebully gitu. Tapi dia tidak mempelajari orang secara dalam. Emang siapa Dokter Reza ini pelengok kata dia ya. Tapi sekalinya dia bertindak, dia ngerasa benar. Udah, dia jadi ngelapor ke polisi karena dia ngerasa benar. sebenarnya sih dari awalnya mah udah tahu dia tuh apa, maksudnya si NM itu udah meres, makanya dilaporin. Dan kalau seandainya dia nggak ngasih duit, di situ nggak ada yang namanya pemerasan. Makanya waktu pas dia ngasih duit itu dia bertanya-tanya sama dokter Oki, dibilang udah lu kasih aja gitu kan. Nah di situ langsung suaminya bilang lah, ini jatuhnya meres ini gitu. Makanya dengan adanya pidana dikasih duitnya, itu kan satu. Tapi yang sekarang beredar ini kesepakatan yang tadi si Digun 7710 bilang, adanya kesepakatan. Nah sekarang gini, kalau seandainya pengacaranya bilang ngoceh-ngoceh, oh endorse itu endorsan, oke, kita nggak, endorsan ada juga yang secara tulis dan secara lisan, oke, kita terima endorsan. Tapi kenapa kemarin terakhir nih, yang kemarin
sidang kemarin si Nikita minta diputerin itu video rekaman suara karena si Nikita kepengen itu nggak mau membela masyarakat yang mana dokter Reza nipu semua masyarakat. Sekarang gue mikir, lah lu tadi bilang endorsan lu dapat duitnya, kesepakatan endorse dari 5 jadi 4. Terus lu mau ngendorsin barang yang tadinya katanya nggak kenapa-napa, sekarang ada apa-apa. Kan di situ juga udah salah sih Niki. Iya. Tapi kalau soal Pengacaranya bodoh endorsan, kalau kata gue. kalau soal endorsan itu gue nggak kemakan omongan Huru endorse. hara, bener, huru hara. Karena kalau dia pertamanya ngebully-bully sampai masa misalkan gue di endorse sama apa gitu perusahaan apa, terus yang punya perusahaannya itu gue kata-katain lu abu-abu, lu begeng, Bener, Eben. pelongo-pelongo. Masa yang mau endorse gue kata-katain kayak gitu? Kalau tentang endorsean gue nggak percaya, gue nggak kemakan. Secara kesaksian nggak ada pemerasan, tapi kan yang nyari NM Reza lewat dokter ya. Jadi kalau kata gue ini mah udah di skenario sama dokter Oki. Jadi dokter Oki yang mantau-mantau, Mail yang yang nego, Niki yang huru haranya. Karena dia kan dikenalkan dengan Iya. artis huru hara. Cuman Jadi kalau pemerasan ini kan ada 2 macam kan. Yang satu pemerasan langsung gitu, in person gitu. Sini dipalakin gitu kan. Jadi face to face itu yang pertama kan. Yang kedua pemerasan dalam bentuk elektronik. Jadi di online gitu, pakai HP. nah kalau si Niki pemerasan yang mana? Elektronik. Soalnya kan itu nggak face to face. Itu kan pemerasannya lewat Kan duit terimanya kan face to face antara Mail sama dokter Reza. Tapi kan mereka nggak ketemuan kan? Lah, waktu no. kasih duit. Wait, yes, tapi meminta uangnya kan lewat telepon, lewat elektronik. Iya, kesepakatannya itu kan jatuhnya kan dibilangnya kan endorse, ya kan. Kalau Harusnya nih pengacaranya si Niki jangan blunder. Pengacara si Niki ini udah goblok banget, sumpah deh. Kalau gue lihat ya, gue kalau sana gue banyak duit, gue nggak mau namanya milih pengacara Bang Pakmi. Serius deh, bodoh banget. Gue yang orang nggak tahu, gue orang yang nggak nyampe politiknya ya, hukumnya gue nggak nyampe. Tapi kelihatan banget bodoh banget. Dibilang endorse, oke endorse. Yeah. Tapi kalau seandainya dibilang endorse, kalau itu bermasalah, berarti kan si Nikita kan menipu masyarakat. Katanya dia membela. Gini loh, kalau mau diperas setiap tahun, ember. Kalau endorse itu kan pasti ada kontrak kan, tanda tangan kontrak. Lu di endorse berapa tahun, misalkan 3 tahun. Ini 3 tahun itu 1 tahunnya 4M gitu. Ini kan nggak ada yang gitu-gitu. Dan gitu pas si dokter Reza bilang ke Mail, pas Mail bilang, oh aku nggak tahu ya kalau setelah 1 tahun itu apakah si NM itu mau berhenti ngomong bla bla bla, aku nggak tahu. Nah disitulah ininya pengancamannya di situ. Jadi diancam, lu udah ngasih duit, ini cuma sekarang doang ya duitnya untuk tahun ini, tahun depan gue nggak tahu. Itu mah pengancaman yang kedua. Hah? Kalau itu yang kedua Neng, yang pertamanya gimana nih dokter? Kalau seandainya dokter nggak ngasih, ya hari ini sih mau di speak up sama Niki, itu yang pertamanya. Ya itu namanya ancaman. Dari situ udah ada ancaman. Tapi Dan gue bingungnya kenapa masih dibela ya? Kenapa? Gue bingung loh, kenapa masih dibela sama siapa? orang-orang? Ya sama orang-orang seperti selebgram yang ada namanya Lucinta Luna ngebela. Oh no, kalau mereka itu satu kalau LL ya, gue cuma bisa ngomong pansos. Enggak, kalau LL itu ada dendam pribadi sama Isa Jega. Lah terus apa sangkut pautnya sama si Reza Gladys yang ngasih makan dia? Waktu pas dia keluar dari penjara kan si Reza Gladys sama Sela Sofia yang endorse. I know, tapi musuhnya Nikita tuh siapa? Musuhnya Isa Jega siapa? Nikita. Dia ngelihatnya ke Nikita. Tapi Isa Jega juga pernah jadi BA-nya SS. Iya. Tapi di sini kan
orang tuh Vera, kalau lu udah dipenjarain sama orang pasti kan dendam kan, dendamnya itu sama siapa? Dendamnya sama Isa Jega. Nah, Isa Jega berantemnya sama siapa? Sama NM. Otomatis secara tidak langsung LL membela NM, karena NM lah Iya. yang menyerang, yang bisa menyerang Isa Jega. Oh. Kayak gue nih, gue kan dipertanyakan sama netizen kan, kenapa sih Kak Gisel kenapa ngebelain ngedukung Isa Jega? Kan awalnya dari si Yuke. Kenapa gue ngedukung Isa Jega? Karena waktu gue dibully si Yuke, cuman Isa Jega yang bisa nyerang si Yuke. Otomatis gue mau nggak mau, gue ngedukung yang nyerang musuh gue dong. Tapi kan bisa di sisi lain juga kan emang Isa Jega kan nggak salah kalau kita lihat di penistaan Iya. agamanya. Tapi kan itu gue kan pertama kali gue tahu ngikutin Isa Jega pas si Yuke serang-serang gue kan. Gue dari situ mulai ngikutin Isa Jega. Sebelumnya kan gue enggak, karena sebelumnya kan Isa Jeganya yang ngebully gue. Iya. Iya, dari situ. Kuliah apa sih Nah, dia? gue ngelihatnya dari LL itu kayak gini juga, kayak gitu juga. Tapi itu opini gue ya. Kalau yang sebenarnya dia kenapa Happy dia, birthday Wak Dina. ya kalau sebenarnya dia mendukung NM, gue nggak tahu yang sebenarnya apa, tapi itu dari ini gue. Karena Kalau gue, kata gue ya, dia nggak ngambil personal. Kalau kata gue ya, yang gue lihat. Karena apa? Si NM pernah juga kan ngatain si LL, si Lucita Luna. Buruk lah, butek iya, lah. Ya kan, dengerin dulu. Udah pernah dihina sama si Niki. Oh iya. Terus dikasih duitnya sama Dokter Reza. Dikasih duitnya sama Dokter SS. Nah sekarang dia pengen gak jadi garda terdepan baling-baling bambu. Karena kalau yang gue lihat, gue cek nih ya, Instagramnya dia udah redup, Cong. Udah nggak jalan-jalan, udah redup. Ada masanya, dia kayaknya masanya tuh udah wassalamualaikum loh kalau buat si LL. Serius, lu liatin deh. Orang Instagram itu ya, kan yang dilihat itu kan sama netizen-netizen ya. Itu kan yang apa sih, kalau jadi selebgram gitu kan dia udah salah satu jadi selebgram. Itu yang head on, karena orang-orang Indonesia tuh maunya yang mewah-mewah nontonnya. Sekarang dia udah redup, lu nggak lihat deh. Udah, siapa? maksudnya si Lucinta Luna. Oh, Si LL ini udah redup, makanya kalau aneh si Pipi bilang pansos, benar juga pansos. Salah ya satunya untuk menurut naikin gue, namanya dia juga. kalau menurut gue, kalau soal pansus Sebenarnya itu game botol nggak usah ribet, bahas mah ikut campur urusan lain. Vera, Ini bukan bahas ikutan campur urusan lain, ini udah ada. Tuh kita bilang dulu dong ke Digans. Kita iya kalau nanti nggak suka gue lu turun, karena gue kan cuma di sini di game botol ini membicarakan apa yang sudah Sebenarnya geng viral, botol nggak usah viral. ribet, guys. Ikut campur sebenarnya urusan orang lain. kita di geng botol itu Sebenarnya lo lebih baik tidak usah di sini deh, kan? kita ngebahas yang lagi viral, geng botol. Iya, kita tuh ngebahas yang lagi viral. Nah, udah gitu kan geng botol lagi tenggelam sekarang. Apa pula tenggelam? Lagi tiarap. Lagi pada diam gitu, kita udah mau ngoceh-ngoceh lagi gitu. Sebenarnya kepentingan kau juga tidak ada di sini deh, guys. So go away. Iya, Jadi enggak kalau si kalau yang geng botol itu emang namanya selalu ada kan. iya. Terus kalau seandainya kita lagi mau ngebahas dari zamannya si Kora juga, si Buncor lagi viral-viral, kita bahas Buncor. Iya. Ayo, siapa? Terus lagi Tuh Isa Mak Dina Jega tuh, masuk ya, penjara, guys. kita bahas Isa Jega. Jadi apa yang lagi viral ya kita bahas di sini. So what's the problem? Ya Iya, kan, nah, lagian sekarang kan ini kan lagi viral, nih kita iya. ya kita omongin. Terus Kita kenapa? kita kan lagi ngebahas selebriti. Selebriti ya wajar lah dibahas. Kima kau Gisel emang. Hah? Itu katanya Super Lady, Kima kau Gisel. Gara-gara lu bilang game botol lagi tenggelam. Lihat Super gini, Lady ketawa. geng ada botol Wagina, botol nyungsep. nggak apa-apa. Yang penting nggak ada orang jahat gitu aja. game botol ini mau membahas apa, Mendingan yang penting kita ngebahas. Yang penting kalau game botol lagi bikin foto nggak ada yang merusak pemandangan, udah titik. Iya. Di foto itu. Kalau gue pribadi sebagai anggota geng botol, gue nggak perlu, gue nggak hayal-hayal pengen yang meledak gitu, yang naik viral. No,
kita kalau lagi pengen live ya kita live, kalau enggak ya kita ngumpet. Kita cuma butuh teman untuk ngobrol ya, Ya, Neng ya. kita mah nggak gila-gila tiap hari Kayak pengen viral. selebgram. Oh, Enggak. ngetak Pak Prabowo, ngetak yang udah meninggal, ngetak enggak, kita nggak perlu. Kalau kita lagi Iya. pengen Jadi ngebahas itulah ngobrol, geng botol. kalau lagi enggak ya enggak gitu aja. Oke, jadi kembali lagi ke laptop ya. Kita ngucapin Ya dulu kembali dong, lagi. Vivit. Ngucapin happy birthday dulu buat Wak Dina. Ya udah, Happy Selamat ulang birthday, tahun, Wak Dina. birthday Kita Miss nyanyi dulu. Ardina. kita nyanyi happy birthday. Happy- 1, Nah, 2, Oke, 1, 2, 3. 3. Entar dulu. birthday. Suaranya yang perempuan ya. Happy Oke. birthday, happy birthday, Day. Happy happy birthday, birthday to Wadina. you. Tak 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 tak. Wish all the best. Setan tajam buat Mana Mbak Dinanya emang Iya. ada? Ada Mas- tadi nonton. Tadi kan kata Vivi tadi bilang, padahal pengen Apa? kayak kolat tapi nggak naik ember. Tadi kan Vivi bilang, iya dia cuma pansos. Kalau menurut gua kalau masalah pansos itu hal yang wajar. Siapa aja orang tuh kalau udah di sosial media. Bukan pansos itu, Nang, sorry. Karena sorry, lebih tepatnya bukan pansos ya buat si Lucinta Luna. Kenapa dia sekarang ngikut huru-hara? Karena satu, nih kita itu kan emang namanya kan dikenal, ya kan? Jadi supaya dapat kerjaan lagi, salah satunya endorsan lah kalau kita bilang lah ya. Karena dia kan mainnya kan, dia masuk TV udah nggak bisa, ya kan? Berarti kalau seandainya dipanggil-panggil buat podcast juga, dia mau bela siapa nggak bisa. Cari endorsan. Jadi di mana kalau seandainya di Indonesia gitu kan, apa Ya, ya, mungkin orang ribut-ribut itu dapat endorsan gitu kan, itu salah satunya. mungkin ya lo mungkin pengen terus di atas gitu namanya apa gimana. Biar namanya nggak redup kayak geng Ya, botol. itu menurut gue Iya. wajar-wajarnya kan namanya juga selebgram kan. Bergantung selebgram kalau bergantung sama konten-konten pasti yang melakukan itu. Kalau menurut gue itu wajar. Tapi ini yang dibikin kan bukan konten. Iya, yang itu mah lain lagi. Dia kan bukan konten, tapi dia itu kepengen ya seperti waktu Pesi Panda korek-korek dia huru-hara. Nah itu dia pengen itu banget itu ntar naik yang nonton dapat endorsan, ya kan, dapat cuan. Tapi kalau nggak gitu mau gimana lagi? Cari gadun udah nggak ada, muka udah kelihatan tua, ya kan? Lu udah jangan nyindir kayak gitu. Kok nggak boleh nyindir gitu? Apa salahnya? Orang gua kan ngomong apa adanya. Ada kalau kata sini kita nih ya, kalau orang viral itu ada masanya dia bakal redup. Nah, ini masanya dia tuh bakal mau redup, tapi Ya, dia namanya kasus kita dipakai. Contohnya si Emma Waroka itu. Iya ya. Sambil jual malu produk. Ya. Kok Nang lu baca apa sih, Nang? Gue nggak bisa baca. Dia bilang paling sebel gue sama si EM live di persidangan sambil jualan produk. Nah itu dia makanya. Jadi orang-orang ini Emma Waroka. Ya, jadi orang-orang yang selebgram ini memanfaatkan situasi biar dapat biar dapat endorsan, biar dapat bisnis. Ya dan netizen juga pada marah sama dia. Ini ada pertanyaan dari si Digan nih. Kalau menurut Mak Vera sama Giselle, produk Reza sama SS kan sudah dirilis sama Bepom. Itu salah apa enggak? Oh, enggak. Gue ada opini juga nih. Vera dulu nih, jawab. Gue nggak menurut barang produknya dia kan? Iya. Nggak ada yang salah buat gue. Kalau gue yang SS itu MC itu udah dijelasin kan sama SS kalau itu produk udah 2 tahun nggak diproduksi. Udah nggak ada, udah nggak dijual kan? Right. Udah nggak diproduksi, tapi tiba-tiba muncul di tangannya Doktif. Nah si SS kan nanya itu produk dapat dari mana? Nggak mau ngejawab. Kalau menurut gue mungkin masih ada ngejual apa gimana? Mungkin diambil terus diutak-utik sama dia, akhirnya barangnya jadi jelek, nah dimasukinlah ke Bepom. Soalnya kan waktu Bepom mengeluarkan barang itu dan description-nya itu nggak ada tulisan ini milik siapa, nggak ada. Nggak ada.
Karena itu semuanya kan rahasia, hanya dikasih taunya sebagai seperti apa sih ya? Seperti inisial aja, bukannya seperti Iya, FS, nggak gitu juga sih. Cuma dikasih kode barcode-nya tuh beda. Jadi nggak ada yang tahu ini barang SS, barangnya si Reza Gladys, benar. nggak ada yang tahu dari BPOM. Betul, cuman yang mengeluarkan barang MC itu udah tahu targetnya apa. Dia tuh udah tahu. Nih, kalau ini barang sampai, kalau ini produk sampai muncul di BPOM, nggak usah disebut namanya. Orang-orang pada tahu ini punya siapa. Karena udah gua viralin sebelumnya. Gitu. Orang-orang yang nonton gue udah gue viralin nih barang sebelumnya. Kalau barang ini sampai muncul di BPOM, orang udah tahu nih punya siapa. Jadi gue nggak usah nyebut namanya. Jadi tujuannya ini untuk menjatuhkan si itu aja gitu. Itu kalau menurut pandangan gue. Tapi kurang pinter si Niki kalau seandainya. Ada sutra deh. Apaan orang gue bilang si Niki kurang Oh, pinter kok sutra? oh dikirain lu bilang gue nggak pinter. Terus? Hah? Sejak kapan sih gue ngejatuhin teman, apalagi di Dia masih yang nonton jet ini lag. 30 juta orang loh. Dia Gila masih kali jet gue lag, ngejatuhin teman. Mafer. Enggak, Kadang-kadang kalau Oneng kata kalau lagi jet lag, dia udah kayak bukannya Oneng bener, PA. enggak, kalau kata gue si Nikinya salah. Apa ini terlalu nggak mikir dua kali dia. Dia nggak mikir yang tadi kata lu bilang lah Neng. Dipikirnya sih Dokter Reza ini pelongok gitu kan. Karena kan dia kan Iya, udah pernah podcast bareng kan. Mungkin bener. Dia menyepele, menyak lah ya. dia menyepelekan, Pelongok. Tapi dia nggak menyepelekan mikir orang. di belakangnya si Reza Gladys ini punya adik yang mana adanya juga apa yang punya adik, punya suami yang mana tuh benar-benar jadi garda terdepan. Disitulah si Niki baru kena Tapi gue pengen tahu deh kalau karena nggak ada kesalahan lain cuma itu, jadi itu aja yang digoreng. gue pengen tahu kalau seumpamanya gue ada di sidang itu, misalkan besok gue mau nanya Karena ke gue mau nanya ke NM ini waktu dia minta uang, waktu dia ngelawan Reza, sudah sayang. expectation Reza sama NM ini, expectation NM sama Reza ini apa? Sorry, maksud lu gimana? Maksudnya dia kan dimintain duit kan 4M kan. Nah, Iya. setelah itu si NM ini apa yang NM bukan harapkan. Jadi misalkan Ekspektasinya apa gitu. ekspektasinya si Jadi dikabul di apa berjalan dengan mulus, tetapi kan di luar ekspektasinya. Nah, itu Misalkan dia. ya udah 2M ya, enggak kan. Yaudah sebut aja deh Dok berapa. Yaudah aku sebut ya. Jadi nggak enak nih 5M. Akhirnya kan jadi turun kan jadi 4M. Yaudah 2M masukin ke rekening ini. Terus yang 2M-nya lagi saya terima ya Dok. Pakai dolar. Waktu pas diterima dolarnya itu si NM lagi ada di tempat lagi bawa anak-anaknya main. Itu dikasih dibungkus di amplopin dolar semua loh. Itu ada di podcastnya. Terima terus langsung digini si Mail. Lu ngambil selembar ya Mail ya? Ih enggak lah. Itu duitnya si Reza. Kata siapa? Kok kata siapa orang ada kok gue nonton kok. Bukan yang bilang lu ngambil selembar. Itu di si Niki bercandain si Mail. Oh itu. Lu udah kan dilihat duitnya, lu ambil ya selembar ya. Ih gila kali lu Oh Agi. itu tuh duit dari Reza. Ya sekarang dolar dari mana? Dia nggak kerja, dia botang banting enggak. Oh. Angkang juga enggak kan. Ya mulutnya dia aja lah tuh. Yang tadinya dulu dia jual Puki, sekarang jual mulut. Puki udah nggak laku ya mulut lah dipakai sampai bermiliaran lo mulutnya dia. Apa nggak hebat? Iya, Ya kan? hebat sih. Nah, Tembus tapi tuh enggak 5M lo. yang hebat lagi yang satunya nge-review dapat duit ya. Ini masuk dia. Lagi dia berharap dengan Dokter Reza kayak korban lain yang udah diperas bakal diam-diam diinjek-injek. Bener tuh Vicky. Nah, itu nggak bisa. Ya mikirnya cuman ke situ doang. Dia kan dokter, dia dokter, ya kan. Pasti mikir dari itu dia punya anak, punya teman-temannya semuanya pada melambai. Orang-orang melambai kan pintar-pintar. Akhirnya Bu Hakim yang ditunggu-tunggu nongol. Hidupnya makasih sayang aku baru nyampe tadi siang.
punya salah terima uang sogokan tapi produk Reza juga bermasalah juga gimana? Kalau dibilang ya produk Reza, kenapa? Kalau gue gini, kalau gue ya pribadi ya, kenapa gue bela mati-matian sampai gue bilang gue bakal guling-guling di salju kalau Isa Jega bersalah atas penista agama. Karena gue ngebela orang bukannya cukup ngebela atau gue suka orangnya, enggak. Ya gue lihat kasusnya di Isa Jega masalah dia penista agama, enggak berdasarkan hukum dia nggak bersalah, berdasarkan agama dia bersalah. Nah dengan Dokter Reza ini, Dokter Reza sudah bilang dulu emang kan dia kan udah dikasih tahu ya waktu pas dia podcast sama Densu, gue langsung ngomong panjang lah ya. Di situ udah dikasih tahu kan produk yang dia beli itu vendornya itu. Jadi emang nama dia tapi dia beli ke tempat yang lain supplier. Nah suppliernya itu ternyata sudah ditutup sama BPOM. Waktu pas udah supplier ditutup ya dia udah nggak pasang lagi. Nah terus masalahnya di mana? Ya masalah suntik-suntikan. Nah terus bodohnya pengacaranya si Niki dia ngomong gini, masa suntik-suntikan dibawa lalu nggak ngeliat tuh insulin? Gimana sih? Dia bahkan Insulin. jadi pengacar insulin apa insulin sih? Ya itu kan dibawa-bawa tuh. Ya kan dibawa-bawa tuh apa buat di perut-perut. Kan dia mikir ke Insulin. situ, jangan dia salah karena itu. Lalu sekarang lihat produk sama treatment kan beda. Dia punya developer, nih apa sih punya supplier. Ya suppliernya, tapi emang dia ngambil. Nah, pas dia dikasih tahu gara-gara kasusnya dokter Richard Lee tuh yang dulu dia dipanggil Suneo. Nah kan gara-gara dia juga kan ngambil supplier yang jarum suntik, makanya ditutup sama BPOM. Tapi gue nggak habis pikir ini sama yang selebgram yang ratusan juta orang pengikutnya sampai ngomongin pengacaranya. Lu pada nggak sekolah apa gimana sih? Padahal otak gue nggak pinter loh. Otak gue nggak maksudnya nggak terlalu tahu hukum. Gue nggak terlalu tahu. Tapi gue liat begini aja. Si Niki udah salah. Niki udah salah. Tapi lebih salah besar ya. Bukannya Niki yang salah besar itu si Mail. Salah besar. Kalau dokter Oki nggak salah, nggak maksudnya dari angka 1 ke 10 dokter Oki cuman salahnya 4. Kalau Niki dari angka 1 sampai 10 salahnya dia Tapi 7. tapi kalau menurut gua Dokter Oki itu nggak bakal kena apa-apa deh, karena soalnya dia kan cuma ngomong-ngomong doang, Cong. Biar dia ngomong-ngomong, maksudnya gini, kalau seandainya dia cuma pengen ngasih tahu ya, kan Dokter Reza bisa tahu nomor telepon NM hubungan sama NM sama Il gimana? Karena Dokter Oki ya. Nih kayak gue, kayak lu, Fer, gue minta dong nomor teleponnya si Dina, gue cuma ngasih aja, itu nggak ada masalah. Nih udah, jangan ditanya-tanya lagi. Nah Dokter Oki udah ngasih nomor telepon, terus ditanya, gimana Neng, udah teleponan belum? Oh. Akhirnya adalah pembicaraan yang menujunya ke pemerasan. Ya udah Neng, kalau mau supaya bisa jualan lagi udah kasih aja duit, kasih aja suap aja pakai uang. Nah di situ karena disuruh sama Dokter Oki. Tapi kalau Dokter Oki sih nggak terlalu banyak. Kalau dibilang dalangnya siapa, ya sekarang duitnya diterimanya sama siapa? Sama Niki. Yang ambil siapa? Ismail. Makanya Ismail sama Niki lah yang masuk. Nah itu Kalau dia. Dokter Oki, tapi kalau saya Dokter Oki, dia tetap kan, dia ngokoh ya. Enggak, saya cuma memberitahukan. Lalu nanya juga, udah dikasih apa belum Neng duitnya? Ayo, berarti kan emang lu di situ dia udah ada nanya. perencanaan. Iya. Oh. Lah kalau nanya Udah belum Neng, udah ditransfer belum Neng? Terus akhirnya kan si Dokter Reza bilang, udah, cumannya masih dibully-bully terus. Di situ sebenarnya Dokter Oki itu nggak masuk. Cuman karena dia ditanya-tanya, akhirnya dia cerita panjang lebar, kena lah Dokter Oki. Si Embe donatur Dokter O, mediatur si NM eksekutor. Si Embe, ntar nih ujungnya kena juga si Embe. Tapi tak kotak lu jangan salah lu lihat deh si Embe, tak kotak. Terus tuh dokter tipu-tipu, tak kotak. Dokter Olala, tak kotak semuanya. Karena yang tadinya dia cuman, saya kan cuman jadi jembatan. Lu jadi jembatan tapi lu ngikut juga. Nanya-nanya duitnya dia kasih berapa. Itu kan bukan jembatan. Nah terus dokter tipu-tipu juga, gue pengen loh dokter tipu-tipu tuh masuk loh. Sumpah loh, meresahkan janda-janda yang lain.
Serius. Ayolah Kak Foxy, akan bebas. Gue nggak ngeliat ada Kak Foxy. Gue ngoceh-ngoceh tentang si NMES. Gak tau ya, pisunya si NM nongol lo, si Foxy lo. Aduh gila, untung gue pakai muka begini. Vivi mana turun? Vivi mau naik lagi. Tapi iya dokter. Oh, ini nih pembelanya NM nih. Herannya yang Ikatan Dokter Indonesia nggak ada yang bertindak ngamanin Samira yang jelas-jelas asal mulanya. Udah nonton podcastnya si Kim belum sama Dokter Richard Lee? Kak Foxy nggak ada suaranya. Nggak bisa. Nggak bisa tidur apa nggak bisa makan? Grup kamu tekotek. Ih, tunggu lu siap Bes- lo. Ntar Besok pagi, tekotek lu Kak Foxy, besok lo ntar sidangnya. pagi ini dokter membuka semuanya. Cetar. Tapi Kak Ah, Foxy ingat ya Kak jangan Foxy ya, 20 ya. bentar. 20 euro Kak Foxy ya. Tunggu Kak dulu, Foxy. Neng. Tunggu dulu, Neng. Kak Foxy sama gue taruhan 20 euro. Jangan sama kayak si copet. Udah tahu gue yang menang. Naik 100. Berani 100. 100. Berani 100 gue. Serius. Jangan kayak si Serius. copet. Udah taruhan gak ngasih ke gue. Loh, lu yang ngasih ke gue waktu itu kan lu bayar. Ini kan gue belum masih menang loh. Dia kan masih di penjara, udah di penjara 5 bulan. Gue masih menang loh. Lu tahu rumah gue. Masa gue mau kabur? Bukan masalah kabur, gue kan gak enak. Waktu zamannya gue menang, si copet gak ngasih, gue gak minta lah. Gue kan orangnya gak bisa minta. Ya sekarang kan tahu. Lu kan tahu sendiri Kak Foxy, gue orangnya gak suka minta-minta, asal ingat aja. Tapi gimana Kak Foxy, pendapat Kak Foxy? Lu kan tahu gue dari pertama tetap. Bukan, lu udah nonton belum podcastnya ya, si apa Dokter Reza sama Densu? Enggak lah. Udah. Nah terus lu udah nonton belum Kim sama Dokter Richard Lee? Pasti. Aduh. Kalau lu udah nonton, Pasti kalau Kak lu Foxy udah nontonnya nonton, gini nih. lu Pasti Kak Foxy nontonnya gini. Si abu-abu nih penjara bentar lagi si abu-abu. Bukan. Kalau gue pribadi ngeliat si Dokter Reza ini Bener, Pianto. sekarang kasihan. Sama, gue kasihan jatuhnya. Sebenarnya ini semua bukan dia. Gue tahu. Kok bukan dia, gimana maksudnya? Sebenarnya ini dia nggak mau terjadi, tapi ada kompor-kompornya, ngerti nggak? Bukan, sebenarnya sih dia bilang bukan masalah duitnya. Taruhlah masalah duitnya 4M buat dia lu go. Iya. Ya kan, cuman kalau waktu pas udah dikasih duitnya sama si NM, ya maunya Dokter Reza itu kan diam. Tapi si Iya. NM-nya masih ngoceh-ngoceh, berarti lu harus ngomong buat keluarga si NM. Siapa dia suruh yang ngajakin si NM ngoceh-ngoceh? Udah dapat 4M kok masih ngoceh-ngocehin orang. Itu mah pokoknya maksud gue nih maksudnya gue lihat wataknya si dokter RZ ini sebenarnya tuh bukan dia kelihatan tuh udah capek, udah segala macam lah. Iya, masalah gini lah, namanya orang dibully, ke anak-anak juga, ya kan? Anak-anaknya juga kena bullying, dibilang tipu-tipu segala macam. Sebenarnya siapa yang mau? Sebenarnya dia itu tadinya nggak mau peduli, sebenarnya. Keluarin gitu. Tapi yang dendam kesumat sama si NM ini, sebut namanya, gue nggak tahu, gue nggak ke situ otaknya. Lu ngomongin siapa? Istilahnya yang dendam sama Niki ini bukan 1-2 orang di sekitarnya Dokter Reza ini. Inisialnya aja siapa? Enggak, istilahnya lo tau lah yang enggak, penyanyi. gue bingung kok jadi ke Dokter Reza. Sekarang Kak Foxy bela Dokter Reza apa gimana? Ini namanya gambaran pertamanya, Neng. Sebenarnya tuh dia begitu sifatnya. Baik. Tapi karena dia ini udah terlanjur, sebenarnya dia tuh capek. Udah nggak mau peduli, udah yang penting dia mau semua itu berakhir, dia mau kembali seperti dulu, tapi udah nggak bisa. Karena si Nikinya masih ngoceh-ngoceh kan Kak Foxy? Karena udah terlanjur ini, udah terlanjur. terlanjur. Ngomong itu belum dijawab. Kan waktu pas udah dikasih duit 4M, ya kan?
Tapi Itu mah si Nikinya ngoceh-ngoceh terus. Akhirnya itu dilaporin mah sama udah polisi. lewat Kak Vera. Itu mah udah lewat, Lah udah nggak tanpa yang di dibahas depan kan lagi. nggak mungkin ada tengah. Nggak mungkin dibahas lagi itu yang masih ngoceh-ngoceh 4M itu. Lah sekarang Ngerti mau nggak? ngebahas yang mana? Sekarang itu masalahnya ya Alah, pembuktiannya. pembuktiannya apa yang dapat dari NM? Nah sekarang udah semuanya itu udah istilahnya kliniknya Reza udah diciduk segala macem. Hah? Emang enggak ah? Kok gila? Lu mah terlalu kebanyakan nonton boosternya si Niki sih. Kok Apaan? booster? Lu nonton di ini dong Di mana? di apa yang Konoha itu mah bener. Masa sih Kak Foxy BPO orang BPO meninggal? itu udah ngeciduk kliniknya Reza 2. Tunggu Udah Kak Foxy jangan ngomong. BPOM-nya itu udah menyatakan produknya Reza itu udah salah. Aduh Tuhan. Lu gue tadi tidur sampai bangun lu Kak Foxy lu dengar dari mana? Ya ampun. Oh ya Lu makanya ampun. lihat semua YouTube tuh lu cari. Ya lu Semuanya carinya itu YouTube-nya yang pro kita, makanya yang diedit-edit lu ngikut. yang dogma, yang si siapa sama sekarang lu nonton nggak si ahli hukumnya Nick Mir sama si Denny podcastnya sama Lucinta Luna. Gue nggak apa yang mana gue nggak nonton. Podcastnya Denny sama si Fahmi sama Lucinta Luna bertiga dia. Kalau gue nonton ya podcastnya si Denny sama enggak Richard Lee sama si Fahmi gue nonton. Nah sekarang udah ada Denny kemarin sama si Dr. Reza sama Fitri bertiga udah. Cek aja nggak ciduk. Tuh bakal sih baca tuh. Bopat OM cuma cek aja nggak ciduk, terus nggak ada penemuan produk yang berbahaya. Tuh kan Kak Foxy sih. Sampai gue tadi tiduran gue bangun loh. Mak, sekarang lu nonton podcastnya Denny Sumarto sama si Fahmi sama Lucinta Luna. Gimana orang lagi live? Enggak, maksudnya nanti nonton udah nonton belum? Denny belum. Yang terbaru. Yang terbaru. Belum, nanti deh. Belum nonton. Nah, lu nonton di situ Lucinta Luna sama si Fahmi. Garis poinnya apa? Garis besarnya? Udah habis masanya Reza. Oh. Masa ya lah, Beb. Denny Sumarto. Denny Sumarto itu podcastnya sama Lucinta Luna sama Fahmi bertiga kemarin. Ngerti nggak? Nah mereka terus si siapa? Terus Doktif sama Sunan Kalijaga itu sudah memperingati grupnya mereka si grup gerombolannya Panda tidak boleh masuk lagi ke persidangan. Emang siapa dia? Emang bapak-bapaknya dia punya sidang? Nah lo lihat karena mereka sudah dilaporkan grupnya si Panda ini. Dilaporin emang dengan dasar apa? Karena pelecehan kemarin sama Nick Mir sama Doktif. Sama siapa? Kalau ngomong pelecehan siapa yang dibilang Miss Gosip ditunjuk-tunjuk sama si gendut banci. Sama Oki itu kemarin. Kakak Tasya. Mungkin kalau dilapor karena bikin onar itu make sense ya. Nah, itu dia. Kalau untuk pelecehan itu enggak deh kayaknya. Sudah, pokoknya itu nama baik seorang dokter si Oki. Kemarin istilahnya nama baik ini profesi. Nah, itu karena bikin huru-hara, grupnya itu tidak boleh diperingatkan, tidak boleh karena dokter ya grup ini, yang lu juga harusnya diperingatan juga dong, kan mereka berdua kan huru-hara. Siapa? Si Dandi itu. Dandi mana? Dandi homo. Nggak ada huru-hara, dia mah di tempat ini di persidangan tidak boleh adanya kerusuhan. Apaan orang dia yang nunjuk-nunjuk, dia yang nunjuk-nunjuk. Dia nunjuk-nunjuk Kak Foxy. Nunjuk si Miss Gosip. Kak Foxy bilang kan semarkan namanya, kan dia yang video welcome home itu kan udah kemana-mana. Iya, tapi kemarin di persidangan
Si Panda kan nunjuk-nunjuk si dokter. Dokter, apakah dokter Hom? Apakah ada ini? Bener Kan nggak sih? bertanya. Hah? Kan dia kan bertanya apa yang udah keluar dari media Tapi kan media itu tidak boleh di sosial. persidangan, itu mempertunda, Itu di luar sidang, Kak mempengaruhi. Foxy. Itu di luar pas mau pulang. Oh, udah mau pulang. Di tempat jurnalis. Iya, Gua tapi nonton itu loh. pokoknya nanti dokter ini pasti akan digituin. Jadi sebelum digituin, mereka Iya, sudah iya. memperingati polisi, Kata-katanya kan kepolisian harus bertanya. dijaga. Tasya naikin, Neng. Kan ditanya sama Kak Tasya, kan bertanya. Emang nggak boleh bertanya. Ini Iya. gue kayak bikin Mirjani deh, dikerubutin sama 4 orang. Bener gak? Ini naik lagi satu nih, grup huru hara. Kan bertanya. Tuh, kan Masa nggak boleh bertanya Kak bertanya? Foxy. Benar. Kata Tasya benar. Foxy, jangan begitu, Foxy. Dokter Reza Pokoknya juga butuh kebenaran duit. itu selalu terdepan. Ingat. Kebenarannya di mana sih nih kita benernya? Ah, Kalau mana seandainya lu bilang benernya? dia jadi endorse, kalau hanya dia endorse, kok Say. barang yang dibilangnya katanya berbahaya, kenapa di endorse? Nikita Mirjani merugikan, memeras cuma 1 orang, ya, 1 keluarga. Tapi dokter ini merugikan masyarakat berjuta-juta. Ingat itu. Lu tau dari mana? Ya jelas dong. Itu dari Sidiki kan? Iya. Kenapa mereka bayar Nikita? Kenapa Nah, ketakutan? Nikita katanya dibayar buat di endorse kan? Ya, kenapa mau bayar Nikita? Kenapa lu mau bayar gue? Kenapa? Iya kan, istilahnya gue bayar lu kan buat di endorse kan? Iya. Nah, kalau seandainya di endorse lu udah tahu barang bagus, barang jelek, kenapa lu mau jadi BA-nya? Loh, kan lu suruh gue bagus-bagusin. Kenapa ada lu mau bayar Ya kan gue? gue kasih duit, tapi katanya lu kan nggak mau merugikan masyarakat Indonesia. Iya. Lu mau speak up. Nah, Tapi lu gue gua dibayar, kasih duit, lu mau gue nggak? dikasih duit. Yang siapa yang nggak mau? Gue kan artis. Ya kan Muka lu kau katanya artis. tujuannya kan mau endorse, kenapa nggak di endorse? Kan mulut gue kan mahal. Lu bayar gue kenapa? Coba jelaskan satu produk Dr. Reza yang berbahaya. Kak Foxy tuh disuruh minta jelaskan yang mana Kak Foxy yang berbahaya. Itu namanya La Rezadal. Itu apa? Suntikan apa bukan? Kadal. Itu